Sing Secia dan teman-teman muda-mudi semua. 大家学到好. Malam ini akan ditemani oleh saya sebagai MC, nama saya Livia, Tayu dari Jakarta. Dan kalau saya lihat-lihat nih ya, wah ternyata walaupun malam minggu seperti hari ini, banyak juga ya yang melewatkan malam minggunya di Cangtau Zoom ini. Untuk tentunya untuk mendengarkan Cangtau yang akan dibawakan oleh Sesiung Weilong. Mmm, Sejong Welong ini adalah salah satu pembicara nasional kita dan salah satu senior di Surabaya. Nah, Cangto yang akan dibawakan oleh Sejong Welong adalah yang berjudul Bai Shan Xiao Wei Xian, atau berbakti. Seperti yang kita tahu, berbakti merupakan sebuah nilai yang sangat erat dengan budaya Tao. Dan nilai ini sangat dijunjung tinggi ya oleh kita, secara turun-menurun. Nah, tapi sebelum saya mulai, saya akan memberitahu beberapa peraturan juga untuk yang tahu Zoom ini. Jadi seperti biasa untuk kelancaran Zoom ini, mic dan kameranya mohon dimatikan, dan jika ada pertanyaan jangan ragu untuk bertanya di kolom chat. Dan nanti akan saya bacakan dan ditanyakan kepada Sesiung Wenlong pada akhir Cangtau ini. Oke, mari kita mulai saja. Yuk kita simakkan penjelasan Pak Shan. Pak Shan Xiao Wei Xian berbakti dari Sesiung Wenlong. Oke, terima kasih Livia. Saya share screen dulu ya. Gimana Livia? Sudah bisa kelihatan? Halo Livia, sudah bisa kelihatan slide saya? Iya, kelihatan. Oh ya, oke. Saya mulai. Selamat malam, Li Pingsen, Zhangman, Xu Meijian, Zhangman, Fudan, dan Sesiong Secia semua, serta para Taoyu muda-mudi dimanapun berada. 大家学到好. Ya, pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi Paisan Xiao Wixian. Sebenarnya, walaupun sudah beberapa kali Cangtau sharing online ya, baik di Facebook ataupun di Zoom, tetapi masih kagok juga ya. Di ruangan sendirian, berbicara dengan laptop. Ya, jadi saya berbicara dengan slide saya. Materi ini sebenarnya menurut saya cukup menarik dibawakan secara offline. Tapi ya nggak apa-apa, karena ini tugas pada materi yang harus saya bawakan secara online akan saya bawakan. Dan materi ini menurut saya juga cukup cocok dengan muda-mudi ya, karena kita bahas masalah Xiao Sun. Ya, tidak jarang orang mengatakan Xiao Sun, aduh bosan lah Xiao Sun ya. Ya berbakti, dan berbakti. Nah, kok nggak mau di next? Sebetulnya Xiao ini juga merupakan Tao Jiao Wenhua. Awalnya saya diminta untuk membawakan yang berkaitan dengan Tao Xue. Kalau Tao Xue itu kan adalah ajaran Tao. Ajaran Tao itu otomatis mencakup filsafat Tao dan bagaimana kita sebagai umat Tao dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya Xiao ini termasuk Tao Jiao Wenhua. Jadi Xiao Sun ini juga merupakan budaya kita umat Tao. Di Tionghoa kuno dulu, konsep ini telah diwariskan dari generasi ke generasi selama ribuan tahun. Anak itu harus menunjukkan bakti kepada orang tua dan sesepuh seperti kakek nenek, serta menghormati orang-orang yang lebih tua. Kalau kita lihat dari Hanzi-nya ya, Hanzi-nya ini, Hanzi-nya Xiao ini, yang di atas ini adalah Lao, ya Lao yang menunjukkan orang tua ya. Sementara yang di bawah ini adalah Zi, anak. Jadi kalau dari gambar sini bisa kita lihat bahwa seolah-olah ini anak menggendong orang tuanya, ya. Jadi seorang anak yang berbakti, yaitu anak yang bisa
memberikan kesenangan bagi orang tuanya, ya, tidak membuat orang tuanya gelisah dan lain sebagainya. Kita sering mendengarkan kata-kata ini. Kau kung fu yan ben si wei da ci da san zhi ren jun bei de. Yang tinggi dipersiapkan untuk orang-orang yang penuh dengan kebaikan. Nah, terus apa hubungannya dengan xiao shun ini? Ya, berbakti ini apa hubungannya? Sebetulnya sudah lama sekali saya kenapa bisa memilih tema ini. Ada salah seorang ya, bukan dari Tao Jiao ya. Dia Tao Jiao juga tapi bukan dari Taisangmen sini. Dia mengatakan bahwa di kalian ini banyak yang klinik-klinik, fasu-fasu, mengutamakan itu. Coba lihat kalau kita punya ceramah itu mengenai Zhou dan Zhou Setetaudi, mengenai Xiao Shun. Xiao Shun itu penting katanya. Saya langsung bilang, Anda salah, Anda keliru. Karena apa? Karena kita di dalam Tao Jiao Jiang Yi itu pun ada dituliskan, yaitu Kau Kung Fu Yan Ben Si Wei Da Si Da San Zhi Ren Jun Bei De. Justru kita menitik beratkan, di sini kita menitik beratkan satu kata kalau saya ambil daripada Chong Wen ini, yaitu kata san ini. Justru kita perlu ada sansin. Di batin kita perlu adanya sansin. Sansin itu ya kebaik-baik hati, murah hati, bijaksana, dan kasih sayang. Justru san ini dititik beratkan pada kita umat Tao. Dan ini sangat penting. Ini sangat penting. Lah terus, mengapa kita harus berbuat baik? Ya, itulah hukum alam. Kalau kita lihat, air sama minyak itu tidak mungkin bisa bersatu. Kenapa bisa demikian? Karena molekulnya kan beda. Satu molekul polar, satu molekul non-polar. Ini menyebabkan mereka tidak bisa bersatu. Demikian juga, kalau orang yang batinnya baik, otomatis energi ion-ion positif yang baik-baik yang akan mendekati dia. Kalau dengan demikian, maka kehidupannya bisa menjadi baik dan lancar. Yaitu tadi, ilmu-ilmu kita bisa menjadi tinggi dan lain sebagainya. Ya kan? Itu karena apa? Batin kita harus ada san ini tadi. Ya, harus ada san ini tadi. Nah, seperti kan ada Cheng Yi mengatakan, san yu san pao, yu pao. Itu kan juga merupakan aturan alam kan, bahwa segala bentuk perbuatan baik itu pasti ada akibat yang baik, yaitu kembali lagi kepada sebab akibat. Makanya kita harus ada sansin ini tadi, batin kita harus sinti yusan. Batin kita harus ada kebaikan ini tadi, ya kan? Kejahatan pasti ada balasannya yang jahat. Kalau dilanjutkan, bukannya kalau orang yang berbuat baik, tapi kok begitu-gitu aja bukannya tidak ada balasan, itu semua masih belum sampai saja. Jadi kita sebagai umat Tao kan menitik beratkan san ini juga. Jadi orang harus jadi orang yang baik. Jadi saya bilang keliru kalau dibilang umat Tao itu tidak menitik beratkan masalah san ini tadi. Nah terus, saya lanjut. Kembali kepada judul yang saya bawakan, Pai San Xiao Wei Xian. Kalau saya menjelaskan kata-kata Cheng Yi ini, kita lihat Pai San. Ada yang mengatakan Qian San, bahkan ada yang mengatakan Wan San. Qian itu ribuan, Wan itu puluhan ribu. Nah, jadi di sini Pai San, Pai itu kan ratusan, ribuan tindakan kebaikan. Itu maksudnya Pai San itu tadi. Xiao Wei Xian. Berbakti ini adalah yang pertama. Berbakti ini adalah yang diutamakan. Sehingga Pai San Xiao Wei Xian bisa dikatakan adalah berbakti adalah satu tindakan kebaikan tertinggi. Tasan Xiao Wei Zhisan. Di sini tadi. Nah, sehingga tadi kan kita membahas kenapa kita harus ada batin yang baik, san ini tadi. Sementara xiao ini itu adalah merupakan satu tindakan kebaikan tertinggi.
Makanya cenyi ini maksudnya itu. Sehingga yaitu tadi xiao wei zishan, berbakti adalah satu tindakan kebaikan tertinggi. Jadi ratusan kebaikan, berbakti ini adalah hal yang pertama atau yang perlu diutamakan. Nah, selanjutnya kita lihat di Taisang Lao Jin Zhen Jing. Ya, kita lihat di Taisang Lao Jin Zhen Jing. Kata san ini, bila tidak salah, ada muncul sebanyak 5 kali. Ya, yang pertama itu pada kata ke-10, ya, salah satu baiknya mengatakan san nian si zhong chun. Niat baik dan mulia harus selalu ada. Kalau kita mengatakan bahwa berbakti itu adalah satu tindakan kebaikan yang utama, maka kita sebagai umat Tao berbakti harus selalu ada di dalam batin kita. Yang kedua, pada kata kalimat ke-26, salah satu baiknya menuliskan, Cheng San Bian Tian Ji. Ini luar biasa. Saya senang sekali dengan kata-kata ini. Hati yang tulus baik dapat merubah ketentuan langit. Ya, luar biasa di dalam Taisang Lao Jin Zhen Jing. Kita umat Tao, salah satu kitab pegangan kita dalam Siu Tao juga di Taisang Men ini. Ya kan? Jadi hati yang tulus baik itu dapat merubah ketentuan langit. Makanya orang yang xiaosun itu relatif. Yang jelek-jelek itu dia dapat berubah menjadi baik. Makanya xiaosun ini sangat penting. Apalagi kalau kita mengatakan bahwa pai san xiao wei xian, ya kan? Xiaosun ini adalah satu tindakan yang harus kita utamakan. Terus yang ketiga, san nian hang xin bi. Ya, kebaikan harus tertanam dalam batin. Otomatis jiwa xiaosun kita terhadap orang tua, orang yang lebih tua, terhadap guru harus selalu tertanam di dalam batin. Yang keempat, jie tao san xian xing. Kita belajar tahu itu utamakan tindakan baik. Kalau tindakan yang baik, xiaosun ini adalah salah satu tindakan baik yang tinggi, maka kita belajar tahu harus ada xiaosunnya. Ya, kalau sampai tidak xiaosun, itu berarti siu-tauan saja. Terus yang kelima, pada kalimat ke-39, san xing ji gong de, tindakan baik mengumpul. Otomatis kalau xiaosun itu adalah satu tindakan baik yang tertinggi, maka bisa dikatakan orang-orang yang xiaosun itu dia banyak mengumpulkan amal dan jasa. Sehingga dapat saya tuliskan, nasib kan dapat dirubah katanya dengan banyak berbuat amal dan jasa. Ya, mingin itu bisa dikaitkan dengan banyak cikongte, banyak berbuat amal dan jasa. Kalau kita mengatakan xiaosun adalah merupakan tindakan utama mengumpulkan amal dan jasa, maka bisa dikatakan orang yang xiaosun itu bernasib baik. Ya kan? Bernasib baik. Sehingga renseng cerita tercui seusial. Maka ada satu kalimat seperti ini. Dalam kehidupan ini, dosa terbesar manusia adalah tidak berbakti. Tidak berbakti. Atau kasarnya itu kita katakan kurang ajar terhadap orang tua atau orang yang lebih tua. Ini tidak benar. Ya. Nah, jadi dalam Taisang Lao Jin Zhen Jing juga dikatakan pada kalimat ke-39, xiaosun suci zhao, ya, hao guo yuan hao win. Xiaosun harus dimulai sejak muda, berbakti kepada orang tua, orang yang lebih tua itu harus sejak muda. Maka saya mengatakan tadi kenapa materi ini sangat cocok untuk muda-mudi, ya. Karena dia ini tadi, xiaosun itu memang harus dimulai dari sejak muda. Ya, ini xiaosun ini adalah satu tindakan kebaikan yang sangat luar biasa. Nah, kita agama Tao itu kan mengutamakan praktek. Tidak menganggap kitab sucinya itu adalah yang terakhir. Merupakan kitab itu hanya merupakan pedoman, bahan, petunjuk, yang diutamakan adalah berpraktek. Sehingga kita sebagai umat Tao, kalau sudah tahu san itu penting, dan kita tahu xiaosun itu adalah satu tindakan kebaikan yang tertinggi, yang katanya tertinggi, maka kita harus benar-benar mempraktekkan
untuk xiaosun kepada orang tua, untuk menghormati dan menghargai orang tua. Saya lanjut. Kita lihat di buku Chiang Yi 10 niat baik atau anugerah baik. Di sini saya highlight ingat anugerah budi guru dan ingat anugerah budi kedua orang tua. Nah, ingat anugerah budi guru. Kita semua memiliki satu sepuh, yaitu Li Shanghu sepuh, dan sudah meninggalkan kita semua. Nah, terus ada yang pernah tanya, kita perlu kan xiaosun terhadap guru? Sangat perlu sekali. Kita perlu berbakti terhadap guru. Kan ada junse zhongdao ya, junse. Kita harus menghormati guru, ya kan? Kita harus menghargai guru kita. Sekarang beliau telah meninggalkan kita. Bagaimana caranya kita berbakti kepada beliau? Kalau dulu mungkin secara fisik bisa bertemu, ya gampang ya berbaktinya mungkin ya. Tapi bagaimana kita berbaktinya? Ya kita berbakti, kita menyebarkan ajaran beliau dengan baik, mengamalkan ajaran beliau dengan baik. Dan kita harus patuh dengan keputusan-keputusan yang beliau ambil sebelum beliau meninggalkan kita. Contohnya apa? Yang paling sederhana, beliau telah memilih Li Pingsheng Sisiong sebagai Changmen. Ya kan? Li Pingsheng Sisiong sebagai Changmen. Ya kita patuh dengan keputusan beliau tersebut. Jangan menyelesaikan, wah, inilah itulah dan lain sebagainya. Ya kan? Sudah kita, kalau kita katanya junse, kita harus patuh dengan omongan guru. Itu salah satu bentuk xiaosun. Ya kan? Kita sebagai murid-muridnya Li Shanghu sepuh sudah menunjuk Li Pingsheng Sisiong sebagai Changmen. Ya kita harus mengikuti sistem yang sudah sepuh wariskan, yang sekarang dilanjutkan oleh Li Pingsheng Changmen tersebut. Itu salah satunya kita bentuk xiaosun. Ya kan? Kalau kita tidak menerima Li Pingsheng Changmen sebagai ini, kita tidak bisa menerima, wah itu kita tidak mengingat anugerah budi guru itu. Ya kan? Nah, jadi itulah salah satu contohnya kan, kita mengamalkan ajaran beliau, kita menyebarkan ajaran beliau yang mulia sesuai dengan cita-citanya, ya kan? Jangan gara-gara ambisi kita tidak mengakui keputusannya beliau, itu kan bukan merupakan bentuk dari xiaosun terhadap sepuh. Dan selanjutnya, ingat anugerah budi kedua orang tua yang akan kita bahas hari ini. Ya. Di sini Menzhi mengatakan, tidak pernah ada seorang yang baik hati yang mengabaikan orang tuanya. Jadi banyak orang, ya, seseorang itu di luaran itu dia baik dengan temannya, dengan rekan kerjanya, sopan, baik dan lain sebagainya. Tetapi di rumah itu dia mengabaikan orang tuanya. Dia tidak berbakti terhadap orang tuanya. Dia bahkan berbicara kasar terhadap orang tuanya. Nah, ini menurut Menzhi, sebetulnya kalau orang yang baik hati itu tidak mungkin mengabaikan orang tuanya. Sehingga dia kalau di luaran ini baik sama orang lain, sopan dan lain sebagainya, itu semua adalah kepura-puraan aja. Kalau orang bilang memakai topeng, hanya memakai topeng saja. Jadi, jangan katakan diri kita baik kalau kita masih belum bisa xiaosun. Ya, itu aja ya. Nah, selanjutnya ini ada sebuah video. Saya putarkan video ya.仔啊，今日拜幾啊？點解冇返工嘅？陣間食得咩嘢啊？今日拜五啊！我同你講咗，我今日冇返工噶嘛。同你講咗幾多次，你唔要記住嘅咩？千差啦，陣間食咩？食咩啊？食咩啦？唉！仲唔肯？快啲啦！
你食咩啊？快啲啦，好冇？我而家好餓咗啊！唉，我就幫你嗌啦，我就幫你嗌啦，喺度睇都唔知睇咩嘅。板麵兩碗唔該。咩台嚟嘅？仔啊，我哋今晚食啲乜嘢啊？我陣間有約啊，你自己食自己啊。我幫你啊！你又搞咩啊？你又試打爆嘢啊？你知唔知嗰個杯幾貴啊？我女朋友送俾我㗎，好冇啊？你知唔知啊？同埋我冇咁多時間睇住你個死老嘢啊！唔該醒啲啦！你越嚟越煩啊，我覺得越嚟越憎你啊！真係醒啲好冇？Ya kasih tahu penjelasan tadi. Daddy 過嚟，咩事？點解嗰個哥哥啊一味捉住啫咧？唉，衰仔啊！睇埋啲戲，細路仔唔可以睇呢啲嘅。你轉台，睇下格端咁樣唔係幾好啊 ？Tom and Jerry 咁樣啊，白派幾好啊？你唔理人嘅咩？有力啊！點啊仔？今日讀書 OK 冇啊 OK， ？OK 啊？要乖乖聽書啊，知唔知啊？哦，仔啊，以後你大個咗，會唔會唔要爹哋啊？梗係唔會啦，我識你嘛。乖仔，俾咗大雞俾你食。唔該晒啲。早知今日你會送我嚟老人院，當初我就應該送你去孤兒院，但係Dari film mudahan bisa dinonton dengan jelas. Nah, jadi kita bisa lihat tadi cerita filmnya pada saat kecil anaknya ditanya, bisa nggak nanti kamu bisa membiarkan saya nggak atau mengabaikan saya nggak pada saat saya tua nanti, papanya berkata demikian ya kan. Tadi juga ada teks bahasa Inggrisnya, cuma bahasanya memang menggunakan bahasa Kanton. Anaknya selalu bilang bisa. Selalu bilang bisa kan, saya tidak mungkin mengabaikan Anda karena saya sayang pada Anda. Ya inilah, kadang xiao sun itu, seseorang punya xiao itu atau bakti, saya rasa semua sudah mengetahui arti berbakti kan, xiao sun.
itu akan teruji di saat-saat tertentu. Nah, kita lihat ya. Kita lihat di saat yang pertama itu merasa diri sendiri itu sudah mandiri. Pada saat anak itu masih kecil, dia selalu bilang, saya tidak mungkin mengabaikan orang tua. Saya sayang pada orang tua saya. Ya kan? Tetapi pada saat sudah mandiri, wah, sudah tidak karuan lagi. Ya kan? Itu makanya xiao itu akan teruji di saat seseorang itu merasa diri itu sudah mandiri. Ya kan? Misalkan aja, ambil contoh, di mall itu saya pernah lihat. Ya, mamanya jalan menggunakan tongkat di belakang, anaknya jalan di depan, ya, anaknya jalan di depan, disuruh anaknya jalan pelan dikit, malah mamanya dibilang, wah, saya melihat pemandangan begitu, saya geleng-geleng kepala. Dia sudah merasa diri mandiri, sudah merasa diri ini bisa melakukan sesuatu, ya kan? Jadi dia bisa ya sudah mulai mengabaikan orang tua, ini tidak baik. Itu bisa sanghai, bisa melukai hati orang tua, ya kan? Nah, yang perlu kita ketahui, orang tua itu tidak pernah menganggap anaknya itu mandiri. Ini yang harus dipahamin. Orang tua itu tidak pernah menganggap anaknya mandiri. Jadi ada satu kisah begini. Suaminya, dia suami istri sama seorang anak. Anaknya yang masih kecil lah, seperti yang di film tadi. Ditanyain istrinya, kapan ya anak kita ini mulai tidak mengandalkan kita? Ya, kapan anak kita ini sudah mulai woman, tidak mengandalkan diri kita? Nah, istrinya bilang, tidak mungkin, tidak akan pernah anak kita tidak mengandalkan kita. Lalu papanya ini ngomong, ya ini sedikit ini ya cerita ya. Jadi papanya ngomong, suaminya ini ngomong, loh kok bisa? Kok bisa tidak mungkin? Anda bayangkan, waktu bayi dia lahir, itu sudah dosa dikata. Ya, mau ngapa-ngapain nggak bisa. Bisanya cuma kencing BAB di celana aja. Ya kan, kalau kita nggak gantikan dia punya pakaian, apa jadinya? Dia kan mengandalkan kita, ya kan? Waktu kecil belajar jalan, kita juga yang mengajari dia jalan kan. Nah, waktu gede sudah SD, ya kan? SD, masih berani kita membiarkan dia pergi sekolah sendiri. Pasti kita yang mengantar, atau minimal dititipkan kepada orang yang terpercaya. Ya kan? Jadi, dia masih mengandalkan kita. Naik lagi ke remaja. Remaja mulai kenal teman dan lain sebagainya, mulai main kiri, main kanan, ya kan? Dia mengandalkan, wah, Pak, Mah, saya pingin beli ini lah, pingin beli itu lah. Minta duit ke kamu, istrinya bilang ke suaminya. Kan mengandalkan, naik ke SMA, ya kan? Sama, lebih lagi, permintaannya mungkin lebih lagi, ya kan? Minta duit lah, dan lain sebagainya, beli ini, beli itu, lihat teman ada ini, dia juga pingin punya. Mengandalkan lagi kan? Nah, naik lagi, mungkin kuliah atau bekerja dan mau berumah tangga, ya kan? Pada saat mau berumah tangga, dia juga mengandalkan kamu. Minta, Pak, Mah, DP rumah saya kurang sedikit saja. Bisa nggak kasih saya? Dia juga mengandalkan kamu, ya kan? Nah, nanti sudah punya anak, dia juga mengandalkan. Alasan suami istri pergi bekerja, ya kan? Anak dari yang jaga, anak nanti dititipkan ke kita, dia bilang. Kita lagi yang jaga, dia mengandalkan kamu juga. Jangankan begitu, dia bilang. Saat kamu mati, ya sang istri ini ngomong ke suaminya, saat kamu sudah mati aja, dia masih mengandalkan kamu. Loh kok bisa? Dia sembahyang ke kamu, dia bilang, mohon apa? Mohon dilindungi, ya kan? Mohon dilindungi, mohon diberikan rezeki, ya kan? Mengandalkan. Jangankan begitu. Feng shui kuburanmu, dia bilang, mempengaruhi anak kan? Dia lihat feng shui-nya jelek, dibongkar kuburanmu, dipindah, dia bilang. Supaya apa? Supaya dia hidupnya enak. Jadi tidak ada cerita dan mengandalkan. Jadi anak itu terus mengandalkan kamu, dia bilang, selama statusnya itu anak. Ya, jadi cerita ini saya baca di salah satu artikel ya. Saya lihat lucu juga untuk diceritakan gitu ya. Jadi
pada kenyataannya orang tua memang tidak pernah menganggap anak itu sudah besar dalam tanda kutip. Walaupun sudah besar, sudah bekerja, seorang tua itu masih menganggap anaknya itu anak-anak dalam tanda kutip. Selalu memperhatikan dan lain sebagainya. Itulah kebesaran kasih orang tua. Nah, selanjutnya, Xiao akan teruji di saat apa? Di saat sudah berkeluarga. Seperti film tadi, masih pacaran, gelas pacar yang kasih. Orang tua tidak sengaja memecahkan gelas. Orang tuanya dimarahin. Bayangkan saja, masuk akal atau tidak? Ya kan? Itu baru pacaran, apalagi nanti dipengaruhi istri. Waduh, ini yang perempuan-perempuan ini bisa WA saya nanti marah-marah ini. Ya, tapi saya rasa kalau orang Siu tahu itu pengertian semua. Iya kan? Seperti tadi. Nah, justru kalau kita sudah berkeluarga, itu harus jadi contoh yang baik kepada anak-anak. Jadi ada satu kisah. Tinggal mamanya ini, nai-nainya dari anak ini, tinggal bersama dia. Ya kan? Bersama papa mamanya dia. Jadi ada 4 orang. Ya. Nai-nainya dia, papanya, mamanya, sama anak ini. Nah, nai-nainya ini, karena kan sudah sejak kecil ditinggal oleh suaminya. Ya, jadi nai-nainya ini yang membesarkan papa dari anak ini. Nah, nai-nainya ini di rumah suka ngomel. Suka ngomel. Ya kan? Makan, udah cocok ini makanannya ini, keras dia bilang. Lalu menantunya dengan sabar ngambil makanannya ke belakang ganti. Pokoknya walaupun orang tuanya ini dalam tanda kutip suka ngomel, suka marah-marah, tapi mereka suami istri tetap baik terhadap orang tuanya. Satu hari, nai-nainya ini sakit, masuk rumah sakit. Lalu papanya jaga. Papanya lihat nai-nainya mengelus-ngelus kepalanya sambil menangis. Lalu papanya keluar. Melihat nai-nainya sakit terbaring di rumah sakit. Atau mamanya dari papanya anak ini kan. Lalu anaknya ini ya atau cucunya ini dia tanya ke papanya. Pak, nai-nai begitu kasar terhadap kalian, ya, terhadap kalian ngomel terus, marah-marah terus, ya ini salah, itu salah. Tetapi kenapa Anda masih begitu baik terhadap dia? Lalu papanya cerita, kamu tahu nggak? Di saat saya kecil, papanya bilang ke anaknya, di saat saya kecil dan di saat saya sakit, kondisi hujan deras, yang bawa saya ke rumah sakit adalah nai-nai. Nai-naimu. Saya ditaruh di, dulu kan pakai ini ya, pakai apa, kayak riksau gitu ya. Dia tarik riksau itu, saya ditaruh duduk di dalam agar tidak kena hujan. Sementara nai-naimu itu kehujanan. Demi apa? Demi menyelamatkan jiwa saya. Bagaimana saya bisa kurang ajar dengan dia? Apa yang dia lakukan selama ini tidak ada apa-apa. Bukan apa-apa. Bukan satu masalah besar. Dia mungkin sering marah-marah, dia sering ngomel, dan lain sebagainya. Kita harus memaklumi dan mengerti ini. Lalu anaknya tersentak, dia bilang, iya benar ya. Pada saat dulu, papanya dibesarkan oleh Nai. Nah inilah, kita harus jadi contoh yang baik. Kalau kita misalkan tinggal serumah dengan orang tua kita dan anak kita, ya kita harus menjadi contoh yang baik. Biar anak itu melihat, wah, papa mama sama saya xiaosun terhadap nai-nai. Iya saya. Saya juga harus xiaosun. Ini yang benar. Ya kan? Jadi, pada saat sudah berkeluarga, justru kita harus menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kita. Jangan mau minta anak kita berbakti, tapi kita sendiri tidak bisa berbakti dengan orang tua. Nah, cerita lainnya juga sama. Tinggal berempat. Neneknya,
papa mamanya bersama anaknya. Anaknya masih kecil. Satu hari, ya, neneknya buang air kecil di celana dan duduk di sofa. Dan pada saat itu papanya baru pulang bekerja dengan kondisi yang capek. Anaknya ngomong ke papanya, "Pak, Nai lagi kencing tuh di celana tuh. Buang air kecil tuh di celana tuh. Duduk di sofa." Langsung papanya datang. Yang terjadi apa? Nai-nainya dimarahin sama papanya. Dimarahin. Kamu tahu nggak, sofa ini mahal loh. Sofa ini mahal. Kalau saya ini pulang kerja sudah capek, masih harus bersihin sofa. Kenapa sih kamu harus kencing di celana? Kamu kalau sekali lagi begini, papanya bilang, saya akan kirim kamu ke panti jompo. Langsung nai-nainya berbicara. Anakku, dia bilang, saya hanya tidak bisa mengendalikan. Ya, saraf-saraf saya sudah tidak sebaik dulu. Sehingga saya tidak bisa mengendalikan diri, sehingga saya buang air kecil di celana, sehingga mengotori sofa. Dia bilang, anakku, Anda tahu nggak? Di saat Anda kecil dulu, ya, Anda buang air kecil, buang air besar di celana. Saya tidak pernah marahin Anda, anakku. Saya selalu dengan sabar membersihkan pada saat Anda buang air besar. Sini nak, saya mandiin, dan lain sebagainya. Saya juga tidak pernah mengirim Anda ke panti asuhan. Langsung anaknya dengar. Anaknya bilang, wah, nanti berikutnya dia bilang, kalau papa kencing di celana atau BAB di celana, saya akan kirim papa ke panti jompo juga. Nah, dari cerita ini kita lihat, kita harus jadi contoh yang baik. Ya kan? Kalau kita menjadi, inilah hukumnya alam, ada sebab, ada akibat. Ya kan? Sudah berkeluargalah, seseorang itu akan teruji siausunnya terhadap orang tuanya. Ya kan? Sudah berkeluarga, bekerja, dan lain sebagainya. Nah, ini kita harus menjadi contoh yang baik kepada generasi berikutnya. Ya kan? Nah, seperti ada juga satu cerita, kalau orang sudah berkeluarga, itu kan repot. Istri kadang menggosok-gosok suami. Orang tua kadang merasa cemburu, jelas lihat anaknya sama istrinya. Ya kan? Nah, ya ini memang jadi mantu sama mertua ribut ndak karuan. Ya kan? Kasihan anaknya jadi bingung. Ya, bukan anaknya, maksudnya suaminya jadi bingung. Nah, jadi ada satu kejadian, ini anak saya sendiri. Waktu itu pernah tanya saya begini, Pak, Papa lebih sayang Nai atau Mama? Wih, saya bilang ini anak jahil banget lu pertanyaannya ya. Saya bilang, beda sayang terhadap mama dengan sayang terhadap istri. Sayang terhadap naimu dengan sayang terhadap mamamu. Ya, berarti kan mama saya dan istri saya itu beda. Nggak bisa, Pak. Harus pilih salah satu, dia bilang. Saya bilang, kamu belajar dari mana nih pertanyaan dia? Saya bilang. Ya pokoknya jawab aja, Pak. Harus pilih salah satu, lebih sayang mana, dia bilang. Dia kalau tanya pas saat itu cuma anak saya, dan mama saya, gampang saya jawab. Langsung saya bilang, oh sayang Nai, aman. Ya kan? Atau sebaliknya, dia waktu tanya saya bersama istri saya, anak saya, dan saya. Aman saya jawab. Langsung saya bilang, oh sayang mama, ya kan? Jadi aman. Tapi dia tanya saya waktu di mobil, mama saya di samping saya, istri saya di belakang. Ya kan? Jadi mama saya tuh diam itu. Istri saya juga diam. Wah, ini mereka lagi tunggu jawaban saya ini. Lalu anak saya bilang, cepet Pak jawab Pak, jangan banyak pikir. Langsung saya jawab sama anak saya, lebih sayang Nai.
Ya kan, lebih sayang nenek. Otomatis mama saya tersenyum dong. Ya kan? Tersenyum. Saya nggak bisa lihat wajahnya istri saya lewat spion kan, agak susah kan. Agak susah mutar-mutar spion gitu kan, nggak kena pas di wajah istri saya. Wah, sudah nggak tahu lah apa kondisinya dia. Saking jahilnya anak saya ini, mamanya dipanasin. Nah, papa lebih sayang Nai, bukan sayang mama, dia bilang. Lalu istri saya bilang, inilah hebatnya orang Siu Tau. Makanya kamu harus contoh seperti papamu. Kamu harus contoh seperti papamu. Harus menjadi anak yang xiaosun. Harus menjadi anak yang xiaosun. Memang dong. Kalau dia bilang lebih sayang mama, saya justru nggak terima. Dia harus lebih sayang Nai-Naimu yang benar. Itu namanya xiaosun. Kalau kamu juga harus begitu. Dia bilang sama anak saya. Lalu saya bilang sama anak saya, kamu juga harus mencari istri ya seperti mamamu ini minimal. Bisa mengerti. Makanya cari orang-orang yang Siu Tau, kebanyakan bisa mengerti, bisa mengalah sedikit. Coba kalau saya bilang sayang istri, otomatis orang tua kan jadinya gimana gitu kan? Jadinya gimana kan pasti kan? Hatinya mungkin waduh namanya orang tua. Jadi kita harus menyenangkan hati orang tua. Dan harus istri itu harus menjadi istri yang pengertian. Sesibuk apapun, serepot apapun. Makanya kalau sudah berkeluarga, saat itulah akan teruji. Kebanyakan tinggal serumah, sudah ribut kiri, ribut kanan terus. Nah, kita yang sebagai yang di tengah-tengah ini, ya ada anak, ada mama ini, harus penuh dengan pengertian gitu loh. Makanya cari pasangan, cari yang Siu Tau dah, yang benar dah gitu kan. Nah, kan sering pertanyaan seperti saya lihat di satu acara cari jodoh di TV Cungko. Cewek itu tanya sama cowok itu, apa yang bisa kamu berikan kepada saya pada saat kita jadian? Apa yang kamu lakukan? Langsung cowok ini bilang, saya akan baik terhadap kamu dan saya akan ngajari kamu berenang. Lo ngapain kamu ajarin berenang? Biar nanti kalau kamu tanya saya, kalau kamu dan mama saya kecebur laut, kan sering pertanyaan itu dilontarkan. Kecebur laut, kamu tolong siapa? Kalau saya ajarin kamu berenang, ya kamu tolong mertuamu lah. Ya kan, sudah bisa berenang. Ngapain diperumit gitu? Kan sering sekali. Kalau sudah berkeluarga, baru xiaosun ini karena dipengaruhi oleh sang suami ataupun sang istri. Ya, nah, ada lagi satu cerita gini. Istrinya ini tanya suaminya, ya sama sih pertanyaannya sama, semua sama, ya kan? Maka memang para istri ini kadang iseng, selalu aja mau di-compare dengan mertua sendiri gitu loh ya. Ini hanya guyon ya, jadi para istri jangan ngomel-ngomel ya. Bilang begini, dia bilang sama suaminya, kalau misalkan dalam satu kondisi tertentu kamu harus memilih saya, atau memilih mamamu, kamu pilih mana? Dia bilang begitu. Suaminya pun bilang gini. Dia bilang sama istrinya, kamu cinta sama saya nggak? Saya cinta sama kamu dong. Kalau kamu cinta sama saya, kamu jangan kasih saya pertanyaan yang sulit gini. Yang membuat saya dilema. Kalau kamu mencintai saya, jangan kasih saya pertanyaan yang dilema begini. Ya, suaminya ngomong begitu kan benar juga kan, ngapain sih mau banding-bandingkan ya mama mertua dengan diri sendiri gitu loh. Lalu si istri ini ngomong, nah saya sudah tidak mencintai kamu pilih salah satu. Kalau kamu udah mencintai saya jelas tolong mama saya. Kamu sudah tidak mencintai saya, ngapain lagi saya tolong kamu? Ya ini nampaknya guyonan. Kenapa bisa terjadi guyonan begini? Karena memang itu para istri itu sering meng-compare dengan mertuanya. Melihat anaknya baik sedikit sama mamanya, juga merasa bagaimana. Merasa, wah dia bukan mama saya. Kita harus pengertian, harus mengerti. Ya, kita harus xiaosun. Ya kan? Harus mengerti. Suamimu itu adalah yang membesarkan, itu adalah mertuamu. Justru Anda harus berterima kasih gitu loh.
Jangan membuat suamimu dilema, jangan membuat suamimu bingung. Ya, jadi jadi istri yang pengertian dikit lah. Ya, itu sedikit intermezzo cerita-cerita itu. Jadi pada saat sudah berkeluarga, inilah seseorang itu akan teruji juga di saat itu. Karena apa? Karena banyak kan egonya dia, ya kan? Kenapa sang istri bisa? Saya sih tidak pernah dengar cerita suaminya tanya istrinya, kalau suaminya sama papanya yang kecebur laut, saya sih tidak pernah cerita. Saya sih tidak pernah dengar ya. Wah, ini mama-mama sudah mulai emosi ini. Ya, makanya saya bilang sharing kali ini kalau dibawakan secara offline jauh lebih menarik. Ya, oke. Selanjutnya yang ketiga adalah dikala orang tua telah lanjut usia. Seseorang juga teruji dia itu xiaosun atau tidak dikala orang tua telah lanjut usia. Orang tua telah lanjut usia, dia membutuhkan Anda. Dia sudah mobilisasinya sudah sangat tidak mendukung lagi. Sehingga dia itu butuh Anda untuk mendampingi. Nah, di saat inilah seorang anak itu akan teruji. Dia itu masih bisa xiaosun nggak? Dia itu masih bisa baik nggak terhadap orang tuanya? Ataukah dia merasa orang tuanya ini merepoti dia? Itu dikala orang tua telah lanjut usia. Jadi seseorang itu akan teruji. Kalau orang tua masih sehat, segar, bugar, bisa loncat sana, loncat sini, itu masih belum teruji. Katanya begitu. Yaitu dikala sudah berkeluarga atau dikala orang tua telah lanjut usia ini. Jadi itu seseorang yang teruji xiaosunnya itu sampai sejauh mana. Ya. Jadi inilah xiao akan teruji di kala masa seorang itu sudah merasa diri sudah mandiri, merasa diri itu sudah semua sudah bisa apa-apa sendirilah, sudah tidak membutuhkan orang tua. Itu salah. Ya, tidak boleh begitu. Sudah berkeluarga, kita justru harus menjadi contoh yang baik kepada generasi berikutnya. Dan di kala orang tua telah lanjut usia. Nah, sekarang kita bahas masalah xiaosun. Kita berbakti kepada orang tua itu ada 4 level. Ya, seseorang berbakti kepada orang tua itu ada 4 level. Yang pertama, yang fumu zishen. Ini adalah level yang paling kecil. Makanya saya tulis di sini dituliskan xiao. Xiao ini. Ya. Xiao ini adalah level yang paling kecil, yaitu yang fumu zishen. Nah, di sini ya saya tidak tuliskan ini terjemahannya dan akan saya jelaskan. Yang fumu zishen ini maksudnya adalah menafkahi orang tua, ya, memastikan sandang pangan daripada orang tua ini cukup, ya kan? Jadi maksudnya yang fumu zishen itu. Jadi ya biasanya kan ada anak yang tiap bulan tuh store duit ke orang tuanya, memastikan orang tuanya ini tetap makan cukup, pakaian dan cukup. Ini level kecil. Jadi kita anak yang berbakti itu harus level kecil ini harus sudah bisa lakukan, ya. Nah, level yang medium yang fumu zishen. Ini maksudnya apa? Ada orang tua. Dia diberi anaknya tiap bulan duit. Ya kan? Sementara dia tidak terlalu pakai duit. Sementara dia tidak terlalu pakai duit. Dia terima duit ya biasa-biasa aja. Dia punya sandang pangan memang sudah cukup. Dia biasa-biasa aja. Nah, yang fumu zishen, tapi dia hatinya yang kita maintain agar orang tua kita ini bisa bahagia. Nah, sehingga anaknya mungkin seminggu sekali, 2 kali ajak orang tuanya pergi makan. Ya kan, pergi makan. Sebetulnya orang tuanya ini bukan tidak cukup makan juga, tetapi dia senang berkumpul dengan anak-anaknya. Ya, ini yang fumu zishen. Hatinya bahagia kalau dia kumpul dengan anak-anaknya. Jadi, dengan kata lain, kita bisa membahagiakan orang tua, itu kita sudah xiaosun, level menengah. Ya. Yang agak besar dikit yaitu yang fumu zizhi.
Yang fumu zizi ini maksudnya adalah ada satu kisah itu begini. Orang tua dia menggendong di pundak anaknya pergi ke sekolah. Saking kejar waktu, takut terlambat, makanya dia gendong anaknya, dia buru-buru lari, itu akhirnya sampai di depan kelas, kelasnya sudah mulai. Lalu gurunya ke depan pintu. Lalu anaknya diturunin, papanya bilang, mohon maaf telat. Gurunya bilang, nggak apa-apa, sebentar. Saya harus mau tanya anak ini dulu. Anda terlambat. Anda kalau bisa melanjutkan kalimat berikut ini, baru Anda boleh masuk. Lalu guru ini mengatakan pada anak ini, Qifu Zhoma. Qifu Zhoma itu maksudnya menunggang ayah ibarat kuda. Jadi dia menunggang ayahnya ini ibarat kuda. Lalu dikatakan, lanjutin. Anak ini lalu ngomong, Wang Zi Chen Long. Mengharapkan anak menjadi seekor naga. Mendengar juga yang Qifu Zhoma Wang Zi Chen Long, Qifu Zhoma Wang Zi Chen Feng, Wang Yu Chen Feng. Ya. Jadi orang tua itu memiliki harapan-harapan yang baik bagi anak. Mengharapkan anak itu menjadi seekor naga. Naga di sini kiasannya. Menjadi seekor burung hong ya, phoenix. Menjadi orang yang bermanfaat, menjadi anak yang berbakti, ya kan? Menjadi anak yang berguna. Nah, kalau kita bisa merealisasikan harapan-harapan baik daripada orang tua ini, itu adalah xiaoshun yang besar, ya kan? Demikian juga bukan hanya pada orang tua, pada guru kita. Di sini Li Shangwu Shifu. Beliau banyak harapan-harapan terhadap Hai Sangman ini. Banyak harapan-harapan mulia beliau terhadap murid-muridnya. Sehingga kita harus merealisasikan dengan baik. Kita harus tetap memelihara dalam tanda kutip. Ya, sistem-sistem yang telah diturunkan oleh beliau. Dan kita jalankan, kita sebarkan Taojiao ini. Itu sama aja. Kita telah memenuhi harapan-harapan dari guru kita. Ya, sama. Kalau kita artinya, kita kan xiaoshun juga terhadap orang tua, juga terhadap guru kan. Nah, jadi kalau kita bisa memenuhi harapan-harapan baik dari orang tua atau dari guru ini, itu adalah xiaoshun yang level besar. Nah, ada satu lagi, level zi. Ini adalah yang tertinggi, yaitu yang fumu zihui. Maksudnya yang fumu zihui itu bagaimana? Ada pertanyaan waktu itu, kalau orang tua salah bagaimana kita harus xiaoshun? Ya inilah. Kalau kita tahu orang tua salah, kita bisa memberitahukan dengan baik-baik. Ingat ya, saya garis bawahi dengan baik-baik. Sehingga orang tua itu menjadi baik, itu adalah xiaoshun yang paling besar. Tertinggi. Dengan kata lain, kita sekarang sudah ilmu Taoyinsu. Taoyinsu kita Xiu Tao. Ini kan bagus. Ajaran Tao ini kan bagus luar biasa. Misalkan orang tua kita belum Xiu Tao, kita mengajak beliau-beliau untuk ikut Xiu Tao. Itulah yang fumu zihui. Ya, kita menyadarkan orang tua kita memiliki satu kebijaksanaan, kita menularkan kepada orang tua kita memiliki sesuatu yang berharga. Seperti Taoyinsu ini, kita memberitahukan orang tua kita. Jadi orang tua kita pun ikut Taoyinsu ini. Nah, itu yang fumu zihui. Yaitu tadi, kalau orang tua salah, harus dikasih tahu. Ya, jadi sebenarnya materi saya hanya cukup sekian. Tapi setelah ini ada curhatan orang tua. Saya hanya akan membacakan dari curhatan ini. Jadi curhatan orang tua mungkin Sesiong Sejie Taoyu semua bisa mendengarkan. Saya hanya membacakan, dan kalau ada yang mau langsung baca ya coba dibaca dan benar-benar diresapi.
anak, dikala saya tua, bukan seperti saya yang dulu lagi, mengertilah saya, dan bersabarlah terhadap saya. Saat saya menjatuhkan makanan di pakaian saya, dan saya kesulitan memakai sepatu, ingatlah, semula bagaimana saya mengajari Anda memegang, mensuapi Anda dengan penuh kesabaran, dan mengajari Anda memakai sepatu. Kalau saya berkata berulang-ulang hal yang sama yang membuat Anda bisa mendengar, bersabarlah mendengar, dan jangan potong kebijaksanaan saya. Di saat Anda masih kecil, saya bercerita, cerita yang sama ratusan kali untuk Anda, hingga Anda tertidur lelap dan masuk ke alam ini. Dikala saya butuh Anda membantu memandikan saya, tolong untuk tidak menyalahkan saya. Masih ingatkah di saat Anda kecil, saya terus berpikir berbagai cara membujuk Anda untuk mandi dan memandikan Anda demi kebersihan dan kesehatan Anda. Dikala pendengaran saya mulai menurun, bersabarlah untuk berbicara dengan saya. Seperti di saat Anda kecil, saya selalu bersabar menjelaskan sesuatu hingga Anda mengerti. Dikala saya tanpa sengaja menjatuhkan dan memecahkan gelas, piring, atau benda sampah lainnya, maklumilah saya. Itu karena fisik saya melemah, tangan saya bergetar karena usia saya semakin menua. Ingatlah, di saat Anda kecil, berapa barang yang Anda rusak, tetapi saya dapat memaklumi semua itu, karena saya sayang pada Anda. Dikala saya tidak paham dengan teknologi baru, janganlah menertawakan saya. Ingatlah semula bagaimana saya dengan sabar menjawab setiap pertanyaan. Kenapa? Mengapa yang Anda lontar? Kala kaki saya melemah dan tidak kuat untuk berjalan, ulurkanlah tangan Anda yang kuat untuk membantu saya. Seperti saat Anda kecil, saya membantu memegangi Anda, mengajari Anda berjalan. Di saat saya lupa topik pembicaraan kita karena daya ingat saya menurun, berilah saya sedikit waktu untuk berpikir, mengingatnya. Sebenarnya topik apapun tidak penting bagi saya, selama Anda mau mendengarkan saya bicara. Itu sudah membuat saya bahagia. Saat Anda melihat saya semakin tua, janganlah merasa direpotkan. Mengertilah saya, dukunglah saya, seperti cara saya mendukung Anda dikala Anda mulai belajar tentang kehidupan. Saat saya membimbing Anda ke jalan kehidupan yang benar. Kini tolong temani saya berjalan pada akhir perjalanan hidup saya. Berikanlah saya cinta dan kesabaran. Saya akan membalas dengan sebuah senyum, dan senyuman ini tersirat untuk cinta tanpa batas yang saya miliki. Teman-teman Taoyuan muda-mudi sekarang, peluklah papa mama kalian dan katakanlah pada mereka, saya menyayangimu papa mama. Saya mencintaimu papa mama. Dan saya terus bisa berbakti padamu. Ya, tadi sedikit curhatan dari orang tua ya. Jadi kita sebagai anak muda, muda-mudi kita perlu tahu. Orang tua membina kita, memelihara kita, kasarnya itu mengatakan tidak mudah.
bahkan melahirkan kita mengambil nyawa sebagai taruhannya. Nah, ini pada penutup, karena sebelumnya itu ada pertanyaan kepada saya. Ini kalau yang mohon maaf orang tuanya masih ada. Sekarang kalau orang tuanya mohon maaf kalau sudah nggak ada, meninggal, bagaimana? Sebetulnya sama dengan apa yang tadi saya jelaskan, sepupu kita kan sudah meninggalkan kita juga. Yaitu kita, kalau sepupu kita ya kita mengamalkan ajaran beliau, menyebarkan ajaran baik beliau sesuai dengan cita-cita beliau ya, yang centang, dan patuh mengikuti instruksi-instruksi beliau pada yang ditinggalkan kepada kita semua. Nah, kalau terhadap orang tua ya sama saja kurang lebih. Pada Taisang Lautin Zhenjing ke-38 ada dikatakan, "Zishun zhou de sangtai xihuan xin." Sehingga kalau mau para leluhur nenek moyang kita selalu bergembira, kita ya perlu banyak berbuat bakti dan berjasa. Kembali lagi kita sebagai umat tahu menitik beratkan yaitu Xing San Jide. Banyak berbuat kebaikan, banyak bermanfaat bagi orang lain. Xiao Sun termasuk salah satunya adalah tindakan banyak mengumpulkan amal dan jasa. Ya, saya rasa cukup sekian sharing yang tahu saya pada malam hari ini, dan mohon maaf jika ada salah kata atau mungkin ada kata yang menyinggung. Sebenarnya saya tidak bermaksud untuk menyinggung. Terima kasih. 谢谢大家，谢谢。